selamat sore teman-teman semua. Semoga sore ini dipenuhi kehangatan ya. Gimana nih puasanya? Udah bolong berapa? Ini pekan terakhir Ramadan ya. Nah, ada nggak nih di antara teman-teman semua nih yang jadi tukang kebut? Kebut tilawah, kebut sedekah, kebut deadline nih buat yang masih kuliah, atau kebut buat cari jodoh. Nah, apapun itu mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi ladang berkah ya untuk kita semua. Amin. Ternyata bukan hanya Ramadan yang pekan terakhir, tapi di forum diskusi ini pun saya menjadi pembicara terakhir teman-teman. Baik, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita saling sayang nih, kita boleh ya kenalan dulu. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Ira Prihapsari. Teman-teman bisa panggil saya Ira. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di Universitas 11 Maret dan mengajar di salah satu SMA, yaitu SMA Pradita Dirgantara. Nah, buat teman-teman yang suka flight ke Solo, nah pasti akrab banget dong dengan Bandara Adi Sumarmo. Nah, saya tinggal di kompleks sekolah, tepatnya di depan Bandara Adi Sumarmo itu ya. Jadi buat teman-teman nih yang di bandara gitu ya, jangan sungkan-sungkan buat ngajak, ayo dong Ir ngopi, gue bayarin. Pokoknya gak usah malu-malu, gak usah segan-segan buat ngajak gitu. Biar tali silaturahim kita tetap terjaga gitu ya teman-teman. Seneng banget nih, kali ini saya diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semua. Ya meskipun sejujurnya saya juga masih banyak belajar loh ya. Masih banyak menggali pengalaman juga, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan public speaking nih. Sebenarnya kalau saya boleh tanya, apa sih yang ada di benak teman-teman semua kalau mendengar kata public speaking? Menyenangkan? Menyeramkan? Sulit? Gugup, grogi, panik, malu, atau biasa aja? Saya yakin banget jawaban teman-teman pastilah sangat beragam. Bisa jadi di antara teman-teman yang hebat dan luar biasa di sini sudah nggak takut lagi buat berbicara di depan publik. Tapi tidak menutup kemungkinan loh ya, kalau masih ada juga yang belum menemukan feel nih ketika berbicara di depan publik. Nah, untuk itu kali ini kita akan mencoba mengulas tentang apa itu public speaking, kegagalan ketika public speaking, dan cara mengatasi kesulitan ketika kita berbicara di depan publik nih. Nah, sebenarnya apa sih itu public speaking gitu ya? Menurut buku yang pernah saya baca dari salah satu lembaga belajar di Inggris, Learning Express terbitan tahun 2000 nih, public speaking menjadi keterampilan kunci dalam berbagai kesuksesan. Waduh, baru awalan aja kok ngeri ya. Kenapa ya kok dikatakan dalam berbagai kesuksesan? Dikatakan kunci gitu ya, dalam berbagai kesuksesan. Nah, buat teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, tentunya sering dong ya diminta presentasi di depan kelas, menguraikan gagasan, dan juga mengkritisi atau beradu argumen nih dengan temennya. Nah, kuncinya terletak di public speaking yang teman-teman praktikan di kelas tuh. Lalu kalau teman-teman yang udah kerja nih gitu ya, public speakingnya kayak gimana dong gitu ya. Misalnya saat teman-teman ada meeting dengan klien. Nah, nggak mungkin dong kita cuman bungkam, diem kayak gitu ya. Apalagi kalau teman-teman diminta menawarkan produk dari perusahaan. Public speaking ini nih yang menjadi kunci utama, modal utama, dan wajib banget teman-teman kuasai gitu ya. Jadi intinya bentuk public speaking tuh macem-macem. Ada banyak ragamnya ya teman-teman. Misalnya tadi presentasi di depan kelas, pidato, seminar, sosialisasi dengan masyarakat ya tentang COVID nih gitu ya. Terus kita berbondong-bondong melakukan sosialisasi, ya. Ikut konferensi, jadi juri, jadi pembicara, atau teman-teman suka mendongeng, nah stand up comedy, nah dan masih banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan public speaking. Ternyata
kehidupan sehari-hari kita memang tidak bisa ya dilepaskan dari public speaking. Nah, kalau menurut saya nih teman-teman, public speaking itu menjadi tulang belakang dalam hidup bermasyarakat. Kenapa? Ya realitasnya aja kita selalu butuh gitu ya untuk memberikan kabar, menyampaikan informasi, memotivasi orang lain dan sebagainya. Bayangin aja nih, kalau dulu IR Soekarno tidak pandai public speaking, pasti tidak akan muncul "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Yang tentunya itu menggetarkan seluruh bangsa Indonesia ya. Nah, esensinya kita butuh banget public speaking karena itu bagian dari komunikasi. Bukankah orang hidup selalu butuh komunikasi? Lalu kenapa ya kok banyak juga dijumpai orang-orang yang dikatakan gagal dalam public speaking ya? Nah, kalau ini sebenarnya banyak banget nih faktornya. Bisa karena kondisi teman-teman sedang gak fit, atau selalu punya gangguan kepercayaan diri nih untuk dilihat banyak orang, nervous, gugup kayak gitu ya. Terus bisa jadi karena teman-teman juga minim persiapan secara materi atau konten yang mau disampaikan masih gak ngeh gitu ya. Sangat bergantung pada media yang teman-teman gunakan. Nah itu juga pengaruh banget. Pembicaraan yang terus diulang-ulang, kadang kan karena kita gugup terus ngeblank gitu ya, terus kita ini nih diulang-ulang sendiri pembicaraannya, atau fokus teman-teman juga terganggu. Nah bisa jadi karena diliatin oleh temennya yang sukanya ngeledekin gitu ya, terus gangguin kita ketika kita tampil di depan umum gitu ya. Nah kita nggak fokus. Nah, itu sering banget terjadi, apalagi kalau misalnya kita di kelas kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya sangat bisa dilatih loh teman-teman untuk mulai diminimalisasi atau bahkan bisa dihilangkan gitu ya. Tentunya nggak serta-merta langsung menghilang gitu ya, tapi perlahan-lahan ada tahapannya. Nah kadang kita nggak paham aja nih caranya harus seperti apa. Nah misalnya nih buat teman-teman yang suka demam panggung, ketika diminta untuk speak up gitu ya, tiba-tiba keluar keringat dingin. Nah itu sebenarnya cuma mindset kita aja nih teman-teman. Yang saya menganggapnya sih orang-orang di sekitar mungkin menyeramkan kayak gitu ya. Nah atau mungkin teman-teman menganggap aduh kok pada jutek-jutek amat sih, aduh kok pada nggak memperhatiin sih. Nah atau justru sebaliknya, menganggap bahwa semua audiens itu mantengin kita dan bakal ngejudge kita apapun semau mereka. Nggak gitu juga gitu ya. Nah saran saya silakan teman-teman tuh relax dulu sebelum berbicara di depan umum. Pastikan hati teman-teman tuh adem dulu, nyaman dulu, pikirannya tenang gitu ya. Baru nanti teman-teman bisa praktikkan tarik napas beberapa kali. Kalau saya biasanya bilangan ganjil gitu ya, 5 kali cukup lah ya gitu kan. Nah tarik napas ini juga ada triknya loh. Hirup dalam-dalam dari hidung ya, tarik napas dari hidung, tahan sebentar di diafragma, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Nah coba sekarang teman-teman praktekin deh. Yuk, saya kasih komando ya. Tarik napas dalam-dalam dari hidung. Oke, tahan sebentar di diafragma, keluarkan perlahan melalui mulut. Oke, saya beri waktu bentar nih, silakan praktikan bareng 3 kali atau 4 kali. Tarik nafas, tahan di diafragma ya, baru hembuskan perlahan melalui mulut. Gimana? Udah enakan ya? Nah sering banget masih ada yang keliru juga loh. Kalau narik napasnya dari hidung, ngeluarinnya juga dari hidung. Padahal yang bener itu ngeluarinnya dari mulut gitu ya teman-teman. Nah kemudian lakukan beberapa kali hingga teman-teman benar-benar ngerasa rileks, ngerasa tenang. Kalau pernapasan teman-teman itu benar, tentunya nggak akan ada lagi nervous dan lain sebagainya itu. Kok jadi belepotan gini ya saya bicaranya?
Kemudian kalau teman-teman kasusnya nih minim persiapan, nah tentu dong belajar dulu, pahami benar-benar materi yang mau dipaparin. Kalau teman-teman bukan tipikal orang penghafal, maka buatlah poin-poinnya aja atau peta konsepnya gitu ya, atau bagan-bagan apa saja sih yang harus saya paparkan kepada orang banyak kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah paham nih, itu nanti akan keluar sendiri gitu ya, secara natural untuk berbicara itu. Karena nanti akan menampilkan cerita gitu, seringnya tuh kayak gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman kasusnya terlalu bergantung dengan PowerPoint ketika presentasi dan lain sebagainya. Nah, ya jangan dong pantengin PPT-nya terus gitu ya. Bukan seperti itu malih. Tapi teman-teman bisa loh presentasi sambil menguasai audiens, menguasai kelas gitu ya. Membagi fokus kepada audiens dengan mengajak interaksi audiens nih. Nah, itu tentunya akan lebih menarik. Kenapa? Karena ada juga nih yang terlalu fokus ke PPT sehingga audiensnya ngantuk-ngantuk nggak diperhatiin. Nah, panggil aja namanya atau ajak ngobrol, ajak diskusi atau enggak dikasih pertanyaan retoris kayak gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk interaksi. Atau bahkan teman-teman bisa lakukan brainstorming atau ngajak teman-teman audiens itu untuk tepuk tangan atau mungkin sekadar meneriakkan jargon atau hal-hal lain yang teman-teman udah siapin. Kemudian ketika kasusnya itu gagal fokus diliatin oleh teman lain gitu ya, alih-alih diliatin gebetan nih. Nah, caranya mudah banget. Teman-teman gak usah lihat matanya aja, lihat aja dahinya atau ubun-ubunnya. Nah, dari kejauhan ini tampak loh kalau teman-teman tuh memperhatikan audiens itu. Tapi sebenarnya teman-teman gak sedang melihat matanya, tapi sedang melihat ubun-ubunnya aja gitu ya. Jadi fokusnya gak terkecoh gitu. Kita kalau melihat mata seringnya kita kan kayak terkecoh, terganggu, atau mungkin kita ada bulir-bulir rasa suka ya. Apaan sih gitu ya. Oke, nah mungkin itu yang paling penting sih ketika teman-teman public speaking gitu ya. Banyak hal-hal yang membuat kita gagal, tapi kita bisa kok mengatasinya dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, ada hal penting juga yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Kita harus pahami betul, sadari betul siapa sih sebenarnya yang menjadi audiens kita, atau siapa sih yang menjadi mitra tutur kita gitu ya. Ketika kita sudah memahami itu, kita pasti akan bisa menguasai audiens. Kita bisa menempatkan diri lah pokoknya kayak gitu ketika kita berbicara depan umum. Misalnya kalau kita diminta untuk sosialisasi ke masyarakat pedesaan nih, nggak mungkin dong kita menggunakan bahasa yang ilmiah banget gitu ya, bahasa yang paradigma gitu ya, atau apalah kayak gitu. Nah, tentunya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang berterima oleh masyarakat itu. Nah, sebenarnya saya tuh juga takut ya kalau materi saya terlalu panjang gitu ya, karena takutnya suara saya nggak bisa diterima oleh gendang telinga teman-teman. Aduh, ini terlalu cempreng nih suaranya gitu. But anyway, di sini saya juga mau ngebagiin pengalaman atau sharing tips aja, tips and trick gimana ya caranya biar bisa menampilkan public speaking yang menarik gitu. Nah, ada beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman praktikan gitu ya. Tips dari saya ada 4 poin sih kalau saya membuat sebuah rangkuman sederhana nih ya. Yang pertama, siapkan diri. Nah, gimana tuh yang dimaksud siapkan diri? Percaya diri itu modal yang utama ya teman-teman. Nah, percaya aja bahwa teman-teman tuh orang yang penting kayak gitu. Dan materi yang teman-teman mau bawakan ini sangat bermanfaat loh buat banyak orang gitu ya. Nah, jadi ketika saya ingin berbicara di depan umum sini nih gitu ya, saya menjadi orang penting gitu. Percaya diri gitu.
Kemudian kalau gugup, nah buat apa sih kita gugup? Kita sama-sama manusia kok. Ubah dong mindset kita, ubah dong pola pikir kita. Jadi apa sih yang kita takutkan? Kita sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya pengen gugup juga, kalian bisa baca basmalah dulu, banyak minum air putih, atau tadi tarik napas hingga rileks gitu ya. Itu bisa diterapkan. Lalu gaya bicara ini juga penting teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen berbicara di depan umum ya udah santai aja gitu ya. Tapi tetap harus sesuai dengan kondisi acaranya ya. Ketika acaranya itu formal, maka ya jangan selengekan dong, jangan kasih humor-humor. Kalau misalnya acaranya itu untuk anak muda gitu ya, itu kita boleh kok pakai bahasa-bahasa slang gitu ya, bahasa gaul gitu ya, gaul-gaul. Nah, kemudian lakukan percobaan sebelum tampil. Nah, kadang memang hal yang membuat kita berhasil adalah karena kita banyak praktik gitu teman-teman. Sebelum tampil, teman-teman boleh ngobrol sama cermin. Nah, cermin kan satu-satunya yang gak bakal nipu kita kan. Kalau kita cantik, kita ya tambah cantik. Kalau misalnya kita mohon maaf agak gembul pipinya gitu gak mungkin juga di cermin jadi tirus gitu ya. Kecuali cerminnya pakai B12 Oke, nah coba teman-teman ngobrol sama cermin, ngobrol anything lah, ngobrol macem-macem kayak gitu. Misalnya bangun tidur nih, aduh, udah doa, habis itu mau wudhu, mau sholat gitu ya. Terus sebelum aktivitas coba sempatkan ya barang 5 menit atau 10 menit untuk ada di depan cermin, kemudian cerita macem-macem aja kayak gitu. Itu seru banget gitu. Kemudian penampilan, nah pastikan bahwa teman-teman menggunakan outfit yang nyaman gitu ya, atau yang sesuai dengan jati diri teman-teman, atau sesuai dengan kondisi atau acara yang sedang teman-teman ikuti kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, suara. Nah, suara ini juga penting. Bagaimana kita bisa menggunakan suara yang bulat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman public speaking, biar lebih ngena nih, suaranya tuh bulat gitu ya, jangan dari tenggorokan. Nah, misalnya halo, apa kabar? Nah, itu suara tenggorokan tuh. Gimana nih kabarnya? Nah, itu suara tenggorokan juga. Tapi kalau misalnya dengan suara perut gitu ya, akan lebih bulat. Halo, apa kabar? Gimana nih kabarnya? Nah, bisa kan teman-teman membedakan antara kedua itu? Bisa dong. Kemudian pastikan suaranya juga jelas, jangan di ini sendiri ya. Nah, itu kan gak jelas banget gitu kan. Harus suaranya itu tetap jelas. Nah, gimana biar bisa jelas? Nah, teman-teman coba ambil 3 jari teman-teman, 3 jari, masukkan ke dalam mulut. belum buka, Mbak. Ya anggap sajalah mau masuk ke mulut kayak gitu ya. Nah, nanti batal gitu ya. Nah, paling enggak lebar tinggi mulut yang teman-teman buka tuh paling enggak 3 jari lah kayak gitu, supaya apa? Benar-benar artikulasinya tuh jelas gitu. Kemudian variasikan intonasi atau tinggi rendahnya suara teman-teman ketika berbicara, itu juga sangat penting karena orang itu diperhatikan ketika pertama kali membuka pembicaraan gitu ya. Jadi pastikan jangan menggunakan intonasi yang monoton, apalagi datar. Siap-siap deh dikacangin sama audiensnya gitu ya. Kemudian ada juga smiling voice nih teman-teman. Smiling voice tuh gimana ya? Kayak kita memberikan keramahan bagi pendengar. Nah, kita belum kenal kayak gitu ya, tapi nuansa suara yang kita berikan itu keramahan atau mungkin kehangatan. Nah, itu namanya smiling voice. Jadi kayak ketawa-ketawa gimana gitu ya. Oke, kemudian untuk yang ketiga nih, teman-teman juga harus memperhatikan materi. Nah, kenapa? Materi ini bisa dikemas dengan menarik gitu ya, dengan visualisasi atau apalah bagan-bagan dan lain sebagainya. Kemudian sederhanakan juga konsep atau materi yang teman-teman bawakan. Nah, caranya gimana tuh menyederhanakan konsep? Ya misalnya ketika teman-teman ingin memaparkan atau menginformasikan tentang Parkinson gitu ya, nggak usah langsung oke, teman-teman semua, Parkinson adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh kelainan syaraf pada otak nih. Nah, itu kan susah banget, maksudnya gimana ya? Nah, kita bisa kok
mengawalinya dengan menyederhanakan konsep yang dekat dengan lingkungan sehari-hari. Teman-teman pernah lihat nggak nenek-nenek yang sedang jalannya tuh gemeteran, atau mengambil barang tangannya tuh gemeteran gitu? Atau mungkin teman-teman sendiri nih yang gemeteran ketika memegang sesuatu. Itu tuh dikatakan Parkinson. Nah teman-teman, itu kan lebih sederhana dan mudah diterima oleh ini audiens kita. Ada gambaran kayak gitu ya, ada bayangan, oh Parkinson tuh kayak gitu ya gitu. Kemudian kasih analogi-analogi yang mudah diterima. Seringkali kita membutuhkan analogi, ya itu tadi mudahnya kita analogikan kayak gitu. Kemudian ketika teman-teman menggunakan bahasa asing ya bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau mungkin bahasa Arab sekalipun gitu ya. Nah itu juga tetap harus diperhatikan, gimana ya cara ngucapinnya, barangkali keliru kayak gitu. Nah ada pengalaman ini nih, ketika saya dulu pernah nge-MC gitu ya di acara mana ya saya lupa gitu kan. Itu untuk bilang entrepreneurship itu salah loh, entrepreneurship tuh salah. Yang betul tuh entrepreneurship. Nah kayak gitu, atau kayak gimana gitu saya. Aduh bahasa Inggris saya nggak fasih-fasih amat gitu ya. Nah itu yang harus teman-teman siapin. Lalu juga ada interaktif yang keempat. Ajaklah audiens teman-teman berbicara. Nah informasinya jangan dinikmatin sendiri dong ya. Ajak dong ngobrol, ajak untuk ikut gabung dalam diskusi yang teman-teman paparkan itu kayak gitu. Kemudian gunakan gestur yang seperlunya aja, nggak usah berlebihan. Hello teman-teman tuh lagi nggak nari gitu ya, dan lagi nggak main drama. Jadi ya gunakan gestur aja yang seperlunya. Misalnya gerakan tangan untuk menambah kekuatan materi itu juga bisa, atau menambah fokus. Nah ketika berbicara bisa juga kayak gitu. Dan yang paling penting adalah jam terbang, itu juga berpengaruh. Jadi saya saranin nih buat teman-teman, cobalah membuat jam terbang teman-teman sendiri. Ketika teman-teman memiliki wadah atau kesempatan untuk berbicara di depan umum, ya udah tancap gas gitu ya, grab it fast gitu. Nah mungkin itu sih tips and trik ketika berbicara depan umum gitu ya, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, bisa langsung dipraktikkan gitu. Ada juga nih rekomendasi buku yang saya saranin buat teman-teman baca, yaitu dari Carmine Gelo tentang Talk Like TED. Nah Talk Like TED itu bagus banget bukunya, karena di dalamnya ngulas gimana ini juga menambah cakrawala pemahaman kita lah tentang tips untuk berbicara depan publik gitu.